bahwasanya keyakinan itu berawal dari iman, kan gitu. Dengan iman kita pupuk, kita tingkatkan, maka bisa awalnya iman menjadi yakin. Itu kalau udah yakin, udah ada, nggak bisa digoyahkan. Nah, itu maka perlu keyakinan ini ada, sehingga apa? Doa-doa kita, permintaan kita diijabah oleh Allah, ya. Allah minta, nyuruh ke kita, minta kepadanya, tetapi kita harus yakin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembahasan kita pada 2 minggu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Adapun setelah membaca bismillah dan alhamdulillah, fayaqulu murtaji, maka berkata siapa orang yang mengharapkan kufrul masyawi, ampunan keburukan-keburukan, yaitu Muhammad Nawawi ibnu Umar al-Jawi, yakni Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi. Hadza syarhu wada'tuhu 'ala al-kitabil mustamili, bermula ini kitab syarhun penjelasan, wada'tuhu aku meletakkannya akan kitab atau penjelasan, 'ala kitabil mustamili pada kitab yang mencakup, 'ala mawa'idil atas beberapa nasihat, lil alamatil hafidh Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad, pada seseorang yang luas ilmunya, al-Imam al-Hafidh Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i Asy-Syahir, yang terkenal Ibnu Hajar al-Asqalani dengan nama Ibnu Hajar al-Asqalani. Bahwasanya pengarang kitab ini yaitu Syekhuna Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi. Beliau mensyarahi daripada karangan kitab yang dikarang oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, bahwasanya di dalam kitab tersebut ini mencakup ada beberapa nasihat-nasihat yang tentunya nasihat itu sangat berfaedah, sangat bermanfaat untuk kita selaku orang-orang yang ingin menjadi hamba-hamba Allah, yang ingin menambahkan keimanan, menambahkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa nasihat hati akan mati. Tanpa nasihat akhlak yang mazmumah tidak bisa berubah menjadi mahmudah. Dengan nasihat-nasihat ulama, nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para ulama sampai kepada kita, kita terima dengan hati kita, maka bisalah kita amalkan. Segala sesuatu yang diterima oleh telinga akan keluar, tetapi segala sesuatu yang diterima oleh hati akan sampai ke hati. Sesuatu yang disampaikan dari hati akan sampai ke hati. Min qalbin ila qalbin, la min famin ila udhunin, bukan dari mulut ke telinga. Kalau dari mulut ke telinga biasanya gak mampir, lewat aja. Dari mulut ke telinga, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tetapi nasihat yang disampaikan ulama
sampai saat ini masih kita pakai karangannya, kitabnya. Mengapa? Karena para ulama menyampaikan dengan hati, bukan dengan lisan. Karena dengan hati maka sampai ke dalam hati. Makanya kalau ada ulama ngomong terasa dalam hati, berarti dia bicara di dalam hati, berawal, berasal dari hati. Karena yang dari hati akan sampai ke hati. Nah ini perlunya nasihat. Nah, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi ini mensyarahi karangan kitab daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kita ketahui Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ahli hadis, ya. Ada Ibnu Hajar Al-Haytami yang ahli fikih, kalau Al-Asqalani ahli hadis. Taghammadahullahu ta'ala, melimpahkan akan Syekh Muhammad Ahmad bin Ali bin Muhammad Ahmad Syafi'i. Siapa Allah Ta'ala tinggi Allah, melimpahkan birahmatihi, dengan rahmatnya Allah. Amin. Semoga Allah mengabulkan. Wasamaituhu, dan aku menamakannya kitab. Dinamakan kitab yang disyarahi oleh Syekh Nawawi ini Nasaihul Ibadi. Namanya kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat para hamba. Fi bayanil alfaz, di dalam menjelaskan ucapan-ucapan atau lafaz-lafaz al-munabbihati, yang mengingatkan ala isti'dadi, pada persiapan liyaumil ma'adi, untuk hari kiamat. Jadi ketika hamba ingin persiapan buat hari akhiratnya, maka perlu nasihat disampaikan kepada hamba. Perlu ada wejengan-wejengan. Jangankan hidup untuk akhirat, yang kita kenal kholidina abada, yang akan kekal selama-lamanya. Kita pergi ke Jawa Timur aja, ya Pak, ke Cirebon aja, kira-kira seminggu butuh bekal banyak nggak? Nggak butuh. Iya, ke SGC aja kita bawa bini kita butuh bekal banyak. SGC buat apa bekalnya? Ya beli emas, mampir tukang bakso, ya. Itu bekal di dunia saja harus banyak, apalagi ini bekal untuk persiapan di hari akhirat, yaumul kiamah nanti. Oleh karena itu perlu hati ini, perlu kita ini mendapat nasihat-nasihat dari para ulama. Ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat. Orang yang nggak mau bernasihat berarti nggak mau beragama. Kenapa? Nasihat itu kok terkadang susah kita amalkan. Kesalahannya mungkin ada dua. Satu, karena matinya hati kita, kerasnya hati kita, atau yang menyampaikan belum mengamalkan. Gitu, Pak. Berarti dua, ya. Kekurangannya mungkin yang menyampaikan atau yang orang yang menerimanya. Ketika orang hatinya yang menerima udah hati yang lembut, hati yang baik, hati yang bersih, maka dia akan mudah mengamalkan. Nah, atau yang menyampaikan, kalau menyampaikan sudah mengamalkan sedikit banyaknya, maka akan mudah diamalkan oleh mustami'nya, oleh pendengarnya. Nah ini Pak, masalahnya ada pada siapa ini? Apa pada kita? Apa yang menyampaikan? Ya.
Ya palingnya kita ini Pak, kita banyak salahnya, kita banyak dosanya, kita banyak khilafnya, kita banyak lupanya. Ini yang menyebabkan hati kita semakin sakit, semakin buruk, semakin kotor. Nah, ini Pak. Maka jangan salahkan orang lain, ya Pak ya. Salahkan diri kita sendiri. Nah, ini. Ketika kita mau menyalahkan diri kita, maka disitulah Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan buat kita. Ibda binafsik wa biman ta'ul. Utamakan dirimu baru keluargamu. Nah, ini Pak. Kalau kita sudah selamat, kalau kita sudah terselamatkan, maka kita bisa menyelamatkan orang lain. Nah, ini Pak. Makanya Rasulullah selalu memerintahkan kita, menyuruh kita, ya, utamakan diri kamu. Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Kenapa lafadznya anfusakum dulu baru ahlikum? Karena Allah perintahkan jaga dirimu dulu baru keluargamu. Kalau kita sudah terjaga, sudah kita selamat, maka kita bisa menyelamatkan orang lain. Makanya kalimatnya ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah, kalau kita bagaimana kita nyelamatin orang lain kalau kita belum selamat? Maka kita utamakan diri kita supaya kita selamat dulu. Ketika kita sudah selamat, baru kita bisa menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan tetangga kita, menyelamatkan jamaah teman-teman kita. Wa as'alullaha dan aku meminta kepada Allah Al-Karim, Allah yang maha mulia, ayanfa'a, bahwasanya memberikan manfaat siapa Allah, bihi asbab, mengarang kitab ini, al-muslimina, memberikan manfaat kepada orang-orang muslim. Ya Allah, kita didoakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani melalui kitab ini. Beliau bukan meminta pada Allah ayan fa'ani, bukan, ya Pak. Tetapi beliau berdoanya ayan fa'abihi al-muslimin. Nah, Pak. Ini ulama tidak egois, Pak. Guru-gurunya nggak egois. Kalau guru-guru egois, mengutamakan diri sendirinya, nggak mau yang mikirin lain. Tapi beliau wa as'alullahal karima ayyan fa'bi al-muslimina, bukan ayyan fa'ani, bukan. Kalau bisa aja beliau ayyan fa'ani, semoga Allah memberi manfaat kepada saya. Tetapi beliau mendoakan seluruh orang-orang Islam. Siapa? Ya kita ini, ya Pak. Orang-orang baik itu Pak, kalau doa bukan buat sendirinya, tetapi dia berdoa kebanyakan untuk orang lain. Ini Pak. Biar dirinya sakit, biar dirinya susah, yang penting orang lain bisa bahagia, bisa selamat, itu Pak. Itu orang baik seperti itu. Ya, kebajikan yang Rasul, ya Pak ya. Gak apa-apa dia sakit, gak apa-apa dia terluka, tetapi umatnya selamat. Itu sudah dicontohkan oleh kanjeng Rasul kita. Wa yaj'alahu, dan bahwasanya Allah menjadikan kitab dakhiratan, simpanan, ila yaumil din, sampai hari kiamat. Ya Allah, kitab ini akan abadi Pak. Kitab ini akan abadi sampai kiamat. Beda dengan kitab karangan-karangan orang sekarang yang titelnya sampai bererot, profesor, doktor, kiai haji, MM, MA, semua. Kita ngarang kitab tetapi nggak ada keikhlasan, makanya kitabnya nggak laku, ya Pak.
Beda sama ulama-ulama dulu. Syekh-syekh dulu ngarang kitab itu tidak ada istilahnya nyari royalti, nggak ada. Kitab jadi karang dijual biar laku dapat royalti, itu nggak ada, Pak. Makanya saking ikhlasnya kitab-kitab ini sampai kiamat tetap terjaga. Karena apa? Keikhlasan si pengarang. Gitu. Kalau orang sekarang ngarang kitab, ngarang buku, nyari apa? Cari cuan, nyari keuntungan, ya Pak. Iya, jarang yang ikhlas, jarang. Makanya kitabnya nggak laku. Itu Pak. Karena kurangnya kebersihan, niat dan tujuannya kurang, ikhlasnya kurang. Gitu, Pak. Seperti Syekh Al-Hamid Al-Ghazali ketika ngarang kitab Ihya Ulumuddin, ya Pak. Beliau naik ke menara, ya Allah, jikalau saya tidak ikhlas dalam mengarang kitab Ihya ini, tebarkan, jangan kau susun kitab ini. Itu Ihya 4 jilid, Pak, ditebar di langit. Ya Allah, kalau saya nggak ikhlas, jangan kau susun kembali. Habis kenyataannya apa? Kitab Ihya tersusun kembali. Lembar demi lembar tersusun sampai 4 jilid. Berarti Allah ikhlas dengan karangan Imam Ghazali. Makanya sampai sekarang kitab Ihya masih dibaca. Ulama sekarang, ya Allah, kalau saya ikhlas biar berantakan, berantakan bener. Ya Allah, ya Rabbana, ya. Jarang ulama-ulama yang ikhlas, yang betul-betul artinya orang-orang pinter, jarang yang ngarang kitab, ngarang buku yang ikhlas, jarang, ya Pak ya. Kalau memang ikhlas pasti akan terjaga sampai kiamat. Nah, ini kan kitab udah lama ini. Tahun berapa ini? Tahun 700-an. Sekarang udah tahun 1400, 700 tahun sudah. Masya Allah, masih dipelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Tusannu disunahkan indal ibtidai ketika memulai kulli umurin setiap perkara atau urusan-urusan ghairi muhaqqaratin selain yang tidak hina ya. Artinya apa? Membaca bismillah ini disunahkan ketika memulai segala sesuatu yang bukan kehinaan. Nah, ini terkadang kita lupa dengan bismillah, karena bismillah ini harus dibaca ya Pak ya. Kullu amrin dzibalin ma la yubda bi bismillah fahuwa aqta au abtar, kan gitu. Nah, ini hal yang kecil yang terkadang kita lupa. Dulu pernah saya tanya, Bapak kemarin pakai sendal kagak? Pakai Pak. Baca bismillah? Lah kagak. Naik motor bagus gak? Mau ngaji? Bagus. Baca bismillah? Lupa lagi. Masuk masjid tadi? Baca bismillah? Lupa lagi. Ya Pak, Bapak pakai sorban? Baca bismillah? Lupa lagi baik. Padahal itu hal kecil. Ya Pak ya? Hal kecil yang mana membawa keberkahan yang sering kita lupakan. Nah, ini nggak usah hal-hal yang besar, hal yang kecil saja kita sering terlupa ya Pak ya. Padahal Rasul katakan kalau nggak ada bismillahnya akto au abtar ya Pak, qalilul barokah, sedikit keberkahannya, bahkan terputus keberkahannya. Fa in tarakaha maka jika meninggalkan siapa orang akan lafaz atau kalimat bismillahirrahmanirrahim ya Pak, fi awalihi pada permulaannya perkara. Tadi Pak lagi makan udah habis 34 piring, sayur udah 2 mangkok ya Pak, udah mau teram, ya Allah belum lupa baca bismillah. Atau mendatangkan siapa orang biha dengan kalimat bismillah fi asna'iha pada tengah-tengahnya perkara ya Pak ya. Ya udah
ingatnya waktu pertengahan makan gimana? Biqaulihi, dengan perkataannya orang, bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Apa ini? Ini cara ketika kita lupa waktu awal pekerjaan tadi, lupa baca bismillah, diajarkan membaca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Ya, bismillah ini manjur dulu Pak, sebelum manjur ya Pak, ulama dulu ya Pak, dengan bismillah aja bisa nyebrang kali, bisa bismillah aja bisa sampai ke Mekah. Bismillahirrahmanirrahim, padahal kadang-kadang nggak fasih bacanya. Coba orang-orang tua kita dulu ya Pak, baca bismillahnya fasih nggak? Kadang-kadang nggak fasih. Bismillahirrahmanirrahim ya, tapi nyembur bocah adem badannya ya. Kita yang fasih bismillahirrahmanirrahim nyembur bocah ya. Bukan makin bener, makin sumbang. Kenapa demikian? Karena nggak adanya keyakinan Pak. Karena kurangnya yakin dengan bismillah tadi gitu. Kalau yakin dengan bismillah, apapun bentuknya bisa Allah berikan. Ulama-ulama kita, guru-guru kita bisa nyebrang kali pakai baca bismillah doang gak? Bismillahirrahmanirrahim. Beku air Pak, jalan di air. Ya. Kalau Haji Sulam, ya Pak Sulam nih di Kalimalang, beku air, jalan selangkah, nyebur, ngelep bisa. Nah ini Pak, kuncinya keyakinan ya Pak ya. Keyakinan. Kita belum manjur, semburan belum manjur karena kurangnya yakin. Gitu Pak. Kenapa sih kalau kiai-kiai dikasih, Pak Kiai minta air adem buat obat. Kenapa? Yakinnya sudah ada. Gitu Pak. Terserah Allah mau menyehatkan kayak Allah mau kasih atas Allah, itu kuncinya itu. Makanya tahu-tahu bocah kasih air dari kiai adem, apa? Karena kiai sudah yakin ke Allah gitu. Nah kita bisa kalau mau meningkatkan keyakinan kita itu Pak. Kan saya dulu pernah kita katakan ya Pak ya, bahwasanya keyakinan itu berawal dari iman kan gitu. Dengan iman kita pupuk, kita tingkatkan, maka bisa awalnya iman menjadi yakin itu Pak. Kalau udah yakin udah ada, nggak bisa digoyahkan. Nah, Pak, itu. Maka perlu keyakinan ini ada. Sehingga apa? Doa-doa kita, permintaan kita diijabah oleh Allah. Ya, Allah minta, nyuruh ke kita, minta kepadanya, tetapi kita harus yakin. Kan gitu. Minta sama Allah nggak yakin, mintanya bohong-bohongan, kayak main-mainan. Ya Allah, saya minta sehat ya Allah, sama duit terserah kamu mau ngasih kek mau kagak kek. Nah, minta begitu ya, minta ya sungguh-sungguh ya Allah, saya minta rezeki yang halal, yang barokah ya Allah, betul ya Allah. Pada siapa aku minta ya Allah ya, harus yakin. Nah, dan setiap permintaan kita diijabah oleh Allah pasti Pak. Ud'uni astajib lakum. Mana Pak, saya doa jarang dikabulin ya, Pak. Saya minta duit nggak dikasih ya, Allah mengabulkan dengan yang lain ya Pak. Allah ngabulin dengan yang lain. Bapak minta duit dikasih ilmu sama Allah, Bapak minta duit dikasih sehat sama Allah, itu namanya doanya sudah dikabulin juga, tapi dikabulin dengan yang lain. Dan Allah tahu dengan kondisi kita, dan Allah memberikan yang terbaik buat kita. Menurut kita baik, tapi kata Allah belum tentu baik. Ada bocah kecil minta pisau, bocah 5 tahun minta pisau, minta golok, Bapak kasih?
Bocah kecil minta duit 1 miliar, Bapak kasih? Nah, masih kecil kasih duit 1 miliar, buat apa tong? Kan jadi pertanyaan. Dan belum waktunya dia megang duit 1 miliar, belum waktunya dia megang golok, malah bahaya buat dia. Jangankan golok, silet aja kita nggak kasih kan? Bocah kecil 5 tahun minta silet nggak kita kasih, kenapa? Bahaya buat dia. Minta duit, Pak 1 miliar, buat apa lu minta 1 miliar? Belum waktunya. Nah ini kita di hadapan Allah, ya Allah saya minta duit yang banyak, kata Allah, lu belum waktunya. Tuh. Kalau waktunya gua kasih. Nah, maka ketika anak udah beli remaja, dewasa, udah kuat pikirannya, dia punya usaha, Pak 1 M Pak buat usaha, dikasih nggak? Dikasih. Kenapa? Udah waktunya dia buat usaha kerja, dikasih. Ketika hamba minta sama Allah, Allah tahu dengan kebaikan buat hambanya, jangan, nggak bakal gua kasih lo, belum waktunya buat lo. Kalau lu gua kasih, nggak bakal ngaji lo, kasih lo. Pelesiran dulu ntar lo. Haji Sulam dikasih 1 M, mau ngaji subuh. Tahuan Ted, kita jalan-jalan kemana ke? 1 miliar tadi tanggung duit. Allah ngasih sesuai dengan kebaikan hambanya, bukan sesuai dengan keinginan hambanya, ya Pak. Ya Allah. Jadi semua permintaan dikabulkan oleh Allah, tetapi dikabulkan dengan yang lain, ya Pak. Ya, bocah tadi, anak kecil tadi dikasih silet, jangan, ini aja nih mainan tuh. Mintanya silet tapi dikasih mainan yang lain, karena dikabulkan juga permintaan dia. Nah, itu. Ya Allah ya Rabbana. Alhamdulillah, bermula segala puji lillahi, itu milik Allah, fi kulli hin, pada setiap keadaan. Ai zamanin, yani keadaan, qalau kathura, keadaan sedikit atau banyak, sempit atau luang, semua pujian-pujian hanya milik Allah. Yang dulu saya sampaikan bahwasanya ketika kita dipuji, pada hakikatnya adalah memuji Allahnya. Ketika kita menghina, pada hakikatnya kita menghina kepada pemiliknya. Oleh karena itu, janganlah kita bangga ketika dipuji, dan janganlah kita merasa terhina kalau dicela. Ayo Pak. Kenapa? Hakikatnya pujian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu saya gambarkan ketika Pak Haji Muthalib membuat suatu kaligrafi, tulisan, gambar, lukisan yang bagus sekali. Menurut Haji Thalib, ya, datang Pak Sulam. Pak Sulam mengatakan, Pak Haji, ini tulisan kaligrafinya bagus amat ini. Nah, kira-kira yang senang itu tulisannya apa yang bikin? Yang nulis. Padahal Pak Sulam itu memuji tulisan tadi. Pemandangannya indah, tulisannya indah, kaligrafi ini luar biasa ini, lukisan Pak Haji Thalib yang senyum-senyum baik. Padahal Pak Sulam lagi memuji tulisan atau lukisan, tapi yang senyum-senyum Pak Haji. Tiba-tiba datang lagi si B yang lain, mencak-mencak, ngina-ngina, ini lukisan jelek banget ini, orang ada bagus pisan, warnanya begini. Nah, kira-kira yang marah siapa? Pak Haji Thalib marah. Ya, kenapa? Itu bikinan dia, dihina-hina. Gua bikin 3 hari nih ngelukis, ya, belum beli kanvasnya, belum beli catnya, dihina-hina. Ya, lukisan mah diem aja, lukisan mah diem aja, nggak ngomong nggak apa. Tapi yang bikin yang merasa terhina, merasa marah. Apa? Nah, ini makanya ketika kita dipuji oleh orang, pada hakikatnya bukan muji kita,
Bapak sangat baik sekali Pak, Bapak sangat dermawan sekali Pak. Ya, Pak. Yang baik bukan kita, yang dermawan buat kita. Kita bisa baik, bisa dermawan karena digerakkan oleh Allah, karena dibisakan oleh Allah. Fa'alul lima yurid, Allah yang menghendaki semua. Kan itu. Nah kalau secara mendalam lagi, la fa'ila ilallah, tidak ada yang mengerjakan, yang membuat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka daripada itu jangan bangga ketika dipuji, jangan marah ketika dicaci. Karena sesungguhnya hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa auqatin, dan seluruh waktu azminatun mahdudatun, waktu yang terbatas, wahya min adfin khosin alal am, itu ataf atas yang khas pada kalimat yang umum. Wassalatu, dan bermula rahmat Allah ala rasulihi, atas rusulnya Allah, atas utusannya Allah, aika fatil khalqi, yakni pada seluruh makhluk, asyraful khalqi, paling mulianya ciptaan, wa huwa kullu ma aujadahu Allah, yang namanya makhluk itu adalah setiap sesuatu yang dijadikan Allah, ala takdiri, atas takdirnya Allah, wa wajabat su hikmah, dan mewajibkannya hikmah atau yang manfaat, wal bariyati, dan seluruh makhluk-makhluk, rahmat Allah atas rasulnya, orang yang paling mulia di antara semua makhluk-makhluk yang ada, ya. Sampai-sampai makhluk yang ada di dunia dan makhluk yang ada di akhirat semua adalah, yang paling mulia adalah fasayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam afdalul khalqillah, paling mulianya makhluk Allah kullihim, semuanya. Ya Allah, semua makhluk yang ada di langit, malaikatkah, makhluk yang ada di bumi, manusiakah, jinkah, makhluk yang paling mulia adalah makhluk yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena asbab beliau, semua yang ada di jagat alam ini diciptakan oleh Allah. Laulaka ma khalaqal aflak. Kalau bukan karena kamu Muhammad, aku enggak ciptakan semua makhluk yang ada di bumi ini. Adanya kita ini disebabkan Allah mau menciptakan kekasihnya. Adanya bumi ini disebabkan Allah mau menciptakan Rasulnya, Kanjeng Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu. Maka kita bersyukur, bersolawat kepadanya. Sebagai rasa syukur kepada Rasulullah, kita mau menyampaikan solawat, minimal solawat kepada Kanjeng Rasul sehari 100. Sebagai rasa syukur kita. Gimana kita bersyukur, ya Pak ya? Kita yang jauh dari kurun Nabi kita ada, jauh dari waktu dahulu sampai sekarang 1447 tahun yang lalu, kita terpaut oleh Kanjeng Rasul. Tapi Allah masih kasih kita percaya pada Nabi. Cucu bukan, cicit juga bukan, ngimpi belum pernah, ketemu apa lagi. Tapi kita masih bisa iman kepada Rasulullah. Ini yang mahal, Pak. Percaya kepada Nabi, kita belum pernah ketemu, mimpi juga gak pernah, keturunan bukan, tetapi kita mau ngikutin,
mau ngamalin, mau apa yang beliau sampaikan kita ikutin. Ini hal yang mahal, Pak. Maka hal yang mahal tidak dikasih semua orang. Bapak kita semua ini adalah orang-orang yang terpilih oleh Allah dibanding saudara-saudara kita yang nggak ada iman, ya Pak. Karena barang yang mahal tidak diberikan kepada semua orang. Kita termasuk orang yang dapat barang mahal. Bersyukur, ya Pak. Barang mahal yang mana? Itu iman itu loh. Iman kita kepada Allah, iman pada Rasulullah. Sampai saat ini 1447 kita mawas iman kepada Nabi kita. Itu barang mahal. Maka karena barang mahal tidak semua dikasih oleh Allah, dan barang mahal ini harus dijaga sampai mati. Ya, Pak. Nah kalau iman ngerija sampai mati, tidak akan bisa Bapak masuk surganya. Nggak ada iman, nggak bisa ketemu sama yang punya surganya, nggak bisa ketemu sama Allahnya, gitu Pak. Ya Pak. Syarat mutlak adalah iman dulu Pak. Iman. Sholat sah pakai iman, ya Pak. Puasa bisa sah pakai iman. Nah, haji umroh berkali-kali harus pakai iman. Mana iman? Itu Islam, ya Pak, beragama Islam, sehat, balik, kemampuan, itu kan syaratnya. Islam itu ya iman tadi, harus beriman. Maka iman sangat penting. Kita bersyukur dikasih oleh Allah, walaupun kita jauh terpaut waktunya, tetapi kita masih diberikan iman pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah. Hadihi bermula ini al-mustakhdiratu yang hadir fi zihni, di dalam hati, ya Pak. Ada qalbun, ada zihnun, ada fuadun, ya Pak. Itu sama-sama hati itu, ya Pak ya. Qalbun itu hati yang paling luar, zihnun itu tengah-tengah, kalau fuadun yang paling dalam, ya Pak. Dari lubuk hati yang yang paling dalam sekali, namanya fuad namanya, ya Pak. Kalau qalbun masih bolak-balik, entar baik, entar enggak, entar soleh, entar toleh, ya Pak. Masih bolak-balik qalbun. Ini katanya zihnun. Zihnun ini hati bagian tengah, udah mendekati tengah. Tapi kalau udah fuad, hati yang paling dalam. Nah, hati yang paling dalam ini nggak pernah berdusta. Maka dal fuadu tidak akan berdusta, ya Pak. Hati yang paling dalam. Nah, hati yang paling dalam inilah yang perlu kita bina, yang perlu kita tingkatkan. Supaya apa? Supaya lebih terisi, lebih banyak kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata pengarang ini, sesuatu yang hadir dalam hati, munabbihatu ala isti'dad, memberikan peringatan-peringatan ala isti'dadi, persiapan liyaumil ma'adi, untuk hari kiamat. Ai ala tahahubi, yakni siap-siap li ajli waktu rujuk, untuk arah waktu kembali ilallahi ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini dituntut, ya Pak ya, untuk kembali ke Allah, ya Pak. Karena kita ini asalnya dari Allah, maka harus pulang kembali ke Allah lagi. Emang ada Pak orang yang pulangnya ke lain Allah? Banyak Pak. Orang yang pulangnya ke lain Allah banyak. Seperti apa?
Seperti orang yang ketika dalam hidupnya di dunia sering minta bantuan ke alam jin, bantuan ke setan, ya Pak. Itu kembalinya kalau kata guru kami bukan ke Allah, kembali ke alam jin dulu. Ngapain dia? Gantian. Jadi WC, jadi keset, ya Pak. Di dunia kaya Pak, di dunia kaya, rumahnya mewah, mobilnya banyak, ya. Tapi enggak, usahanya enggak bener. Minta ke gunung ono, minta ke gunung itu, ya. Itu rujuknya enggak ilallah, tapi rujuknya ila alamul jin. Ya, Pak. Kembalinya dia ke minta-minta di situ. Ya, Pak. Ini bahayanya. Kenapa? Karena ada balas budi. Dulu lu di dunia gue bantuin nyari harta. Dulu lu di dunia gue bantuin laris dagangan lu. Dulu di dunia lu gue bantuin, lu dibacok gak apa-apa, ditembak kebal, ya sekarang gantian ikut gua. Ada orang yang matinya susah, sekarat yang lama, cengap, seminggu mangap aja. Kenapa? Ruhnya bingung, pengen keluar kemana. Jin ini narik ke sono, jin ini narik ke situ. Kata jin ini ikut gua, jangan ikut gua. Saking banyaknya pegangan, akhirnya Pak susah matinya, ya Pak. Itu Pak, karena ada balas budi gantian. Nah, ketika matinya susah, udah matinya susah, lupa sama yang maha kuasa, kembalinya ke alam yang berbeda. Itu Pak bahayanya. Maka kita hanya minta kepada Allah. Allahus Somad, ya, Allah tempat bergantung. Sesusah apapun kita, jangan gadaikan iman kita. Sesusah apapun kita, jangan minta kepada lainnya. Kenapa? Allah udah tegaskan, Qul huwallahu ahad, Allahus Somad. Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta. Paling gak lama Pak di dunia 60 tahun, 70 tahun udah habis, ya. Yang kekal di akhirat nanti, ya Pak. Orang kalau yang punya tuyul, ya Pak, berarti dia mengambil harta duluan. Jadi rezeki dia ditarik duluan. Yang seharusnya 70 tahun ditarik ke depan. Jadi 40 tahun. Yang 30 tahun diambil duluan. Nah, ini Pak. Nah, makanya dikatakan di sini ar-ruju ilallahi ta'ala. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna minha, maka sesungguhnya minha di antara dari peringatan-peringatan ma yakunu adanya musanna, ada dua unsur, az-zawjaini wa zawjaini, sepasang-sepasang. Wa minha, dan di antaranya peringatan ma yakunu sulasian, adanya tiga unsur, ila tamamil asyrati, sampai sempurna 10. Mi'atani arba'ata asyra, 214 akhbar berupa hadis, akhbaru hadis, khamsatu arba'una, ada 45, wa baqiyu, dan sisanya asarun berupa perkataan sahabat. Wa anal anu uridu syarik wallahu alam bisawab.